Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersy Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari terakhir, wacana publik kita diwarnai perdebatan soal ekonomi Indonesia yang sedang tumbuh 7,07%. Pemerintah dan kubu pro pemerintah itu langsung menggorengnya. Mereka menjadikan bahan ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan Jokowi on the right track. Kendati di tengah pandemi. Ini hebat sekali ini. Sementara kubu yang berseberangan, ini oposisi dan ekonom kritis mencoba mendowngrade-nya. Dua-duanya ini menggunakan bahasa yang hiperbola. Bagi yang tidak terlalu paham dengan ekonomi, seperti saya dan juga mungkin Anda, ini jadi bingung. Sebenarnya ada apa sih, gitu ya? Ekonomi Indonesia itu tumbuh 7,07% itu merupakan rilis dari Badan Pusat Statistik. Yang menyampaikan langsung adalah Kepala BPS Margo Yono. Pada triwulan 2 tahun 2021, perekonomian Indonesia yang diukur dari besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 4.175,8 triliun. Sedangkan kalau kita nilai atas dasar harga konstan, ya, PDB triwulan 2 tahun 2021 sebesar 2.772,8 triliun. Dengan demikian, kalau kita hitung pertumbuhan pada triwulan 2 tahun 2021, ya, secara Q2Q, artinya secara triwulan 2 tahun 2021, kalau kita bandingkan terhadap triwulan 1 tahun 2021, perekonomian Indonesia tumbuh 3,31%. Sedangkan kalau kita bandingkan pada triwulan 2 tahun 2020 atau secara Y on Y, perekonomian Indonesia tumbuh 7,07%. Sedangkan kalau secara kumulatif, artinya dari Januari sampai dengan Juni tahun 2021, terhadap Januari-Juni tahun 2020, perekonomian Indonesia tumbuh 3,10%. Jadi secara Q2Q tumbuh 3,31%, secara Y on Y tumbuhnya 7,07%, secara kumulatif C2C tumbuhnya 3,10%. Dari pernyataan Margo Yono tadi kita jadi paham mengapa sampai muncul data yang mengejutkan tadi. Jadi selalu saya menggunakan kata-kata ini yakni too good to be true, terlalu indah untuk dipercaya. Masa iya sih dalam situasi seperti saat ini, ketika kehidupan kita sulit, ketika angka-angka penularan COVID semakin tinggi, ketika banyak orang yang meninggal dunia mendadak, bahkan sampai di pedesaan-pedesaan di Jawa, dan kemudian juga dunia menyebut Indonesia sebagai negara epicenter dari pandemi, tiba-tiba kok angkanya sangat melejit, angka pertumbuhannya sangat melejit, dan yang lebih menghebohkan lagi, angkanya ini kok bisa sama persis ya dengan prediksi Presiden Jokowi. Atau sebagai Presiden Jokowi sudah mendapatkan bocoran sebelumnya ini. Karena pada akhir bulan Juni ya, ketika membuka Munas ke-8 Kadin di Kendari, Presiden Jokowi memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang lebih 7%. Coba perhatikan, Presiden Jokowi menyebutkan prediksinya 7%, angkanya sekarang 7,07%. Jadi sangat presisi, selisih cuma 0,7%, dan selisihnya itu lebih tinggi, lebih bagus. Biasanya orang mempersoalkan kalau lebih rendah, tapi ini angkanya lebih tinggi dari prediksi dari Presiden Jokowi. Jadi too good to be true, terlalu indah, terlalu terlalu mencurigakan untuk segera kita percaya. Banyak orang yang sinis dan mentertawakan prediksi Presiden Jokowi itu. Maklumlah, publik kan selama ini sudah terbiasa dengan janji-janji atau prediksi Presiden Jokowi. Dan semuanya itu memang nggak terbukti. Ini sayangnya seperti itu. Pada bulan Agustus tahun 2015, Presiden Jokowi waktu itu menjanjikan ekonomi Indonesia bakal meroket. Dan janji itu nggak terbukti. Pada awal Agustus tahun 2020, di tengah situasi pandemi, itu Presiden Jokowi dengan sangat percaya diri memprediksi ekonomi Indonesia tahun 2021 itu akan kembali meroket. Tapi pada waktu itu Presiden Jokowi tidak menyebutkan angka pastinya. Seperti saya katakan tadi, semua janji-janji Presiden Jokowi itu tidak pernah terpenuhi.
sepanjang masa pemerintahannya itu berdasarkan data BPS, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mentok di angka 5%. Angkanya bergerak antara 5,02 sampai 5,04% lah. Itu data saya kutip dari BPS loh ya, jadi bukan saya ngarang-ngarang. Jadilah sejak itu kalimat ekonomi Indonesia akan meroket dengan ekspresi dan gerakan tangan Presiden Jokowi yang menyatakan yang meroket ke angkasa itu menjadi meme dan olok-olok. Jadi wajar kalau sekarang walau pemerintah dan buzzer mencoba menggoreng data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik, publik sudah terlanjur skeptis. Ditambah lagi fakta-fakta di lapangan juga tidak nyambung dengan data yang dilansir oleh BPS. Bagaimana mungkin orang pada berteriak susah makan, orang berteriak mereka kesulitan hidupnya makin meningkat, kok angka pertumbuhannya sampai 7,07%, lebih tinggi dari rata-rata angka pertumbuhan selama Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden. Sekarang sudah hampir masuk di tahun yang ke-7. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kepala BPS sedang ngibul nih, sedang mencari muka ke presiden? Atau gini deh, dia dapat order dari istana untuk merilis data yang sesuai dengan angka-angka prediksi dari Presiden Jokowi. Dalam situasi seperti ini kan ketika tingkat kepercayaan publik sedang sangat menurun, penting untuk dipulihkan kembali kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi. Jadi muncullah angka itu dugaan yang muncul. Kalau kita cermati kembali apa yang disampaikan oleh Margo Yuwono, memang dia tidak sedang ngibul. Data yang dia paparkan benar. Dia membandingkan data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2020 dengan kuartal 2 tahun 2021. Dalam istilah matematis dunia keuangan, sekarang ini disebut dengan istilah year on year atau YOY. Jadi membandingkan data tahun ini dengan data tahun lalu. Jadi kalau menggunakan data kuartal 2 tahun lalu dengan tahun ini, memang benar angkanya tumbuh sampai 7,7%. Lah kok bisa? Ya bisa gitu, karena angka pertumbuhan kuartal 2 tahun lalu itu memang sangat rendah. Ekonomi Indonesia saat itu mengalami kontraksi yang sangat parah. Minusnya itu 5,32%. Karena itu kalau kemudian angka yang minus tadi 5,2% dibandingkan dengan pertumbuhan sekarang, ya muncullah angka 7,07%. Nah, para ekonom ini menyebut hal itu sebagai low base effect, alias mengambil data dari pertumbuhan ekonomi yang rendah. Coba kalau mau dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2019 misalnya, saat sebelum pandemi. Dipastikan ekonomi Indonesia itu bakal anjlok drastis. Saat itu ekonomi Indonesia tumbuh 5,05%. Jadi kalau yang kuartal 2 tahun 2020 itu minus 5% lebih, sementara pada tahun 2019 itu tumbuh 5,5%. Jadi beda jauh ya. Jadi berapa sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita ini? Kalau kita membandingkan dari kuartal 1 ke kuartal 2, pertumbuhan ekonomi kita hanya 3,31%. Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021? Apakah benar-benar akan meroket seperti prediksi Presiden Jokowi? Melihat pertumbuhan ekonomi dari kuartal ke kuartal, dipastikan ekonomi Indonesia itu tidak akan tumbuh, tidak akan meroket. Indonesia tidak akan mungkin tumbuh sampai 7%, apalagi melihat pandemi yang terus meroket. Nah, kalau pandemi yang meroket itu bukan ngibul ya, bukan hiperbola, itu memang fakta. Anda tahu bagaimana sekarang ini angka-angka pertumbuhan COVID kita terus meningkat, meskipun katanya di Jawa dan Bali bisa ditekan, tetapi sekarang di jumlah daerah di luar Jawa dan Bali angkanya terus naik. Sementara kematian di pedesaan semakin meningkat. Ini pedesaan Jawa ya, bukan di luar Jawa. Sejumlah lembaga internasional bahkan telah merevisi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu dipastikan bakal lebih rendah. Jadi International Monetary Fund atau IMF memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh hanya 3,9%. Asian Development Bank, bagaimana nih? Dia memperkirakan lebih tinggi dari IMF, 4,1%. Standard & Poor's memperkirakan 3,4%. Moody Investor Service agak lebih tinggi, 4,5%. Sementara Fitch Rating itu memperkirakan 4,4%. Jadi angkanya kalau kita ambil yang paling rendah sampai tertinggi itu antara 3,9% sampai 4,5%. Tetapi para pengamat cenderung mengambil angka yang paling rendah. Jadi diperkirakan angka pertumbuhan ekonomi kita itu sekitar 4%. Itu pun dengan catatan kalau pandemi bisa berakhir pada bulan Agustus ini. Dan itu kelihatannya hampir pasti tidak bisa terjadi. Jadi kemungkinan angkanya bisa lebih rendah lagi.
Pemerintah sendiri kita ingat kemarin dalam asumsi makro APBN 2021 itu menargetkan hanya 5%. Jadi angka 7% ini ya bolehlah dianggap sebagai hiburan gitu. Di tengah orang pusing dikasih Panadol, dikasih angka 7,7%, dan diharapkan orang sakit kepalanya sembuh. Tapi ternyata pemerintah setelah mendeteksi bukan kepala masyarakat yang sakit, tapi perutnya. Ini perutnya lapar. Jadi karena kepalanya pusing karena perut lapar, maka kalau yang diobati kepalanya, ya tetap saja pusing karena penyebab utamanya yakni makan tidak atau perut lapar itu tidak diobati. Obatnya apa? Sembako yang murah. Sembako bantuan dari pemerintah. Jadi kalau sekarang tiba-tiba muncul pengumuman bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 7,07%, banyak yang cuma senyum-senyum dan nggak tahan. Tapi ada juga sih yang nggak tahan, dia berteriak protes gitu. Ada yang menilai apa yang dilakukan oleh kepala BPS ini adalah lie with statistik atau berbohong dengan data statistik. Jadi apa ya, kalau ini memang berbohong yang cukup sofistik tadi. Dia mengambil data yang dari cuman membandingkan kuartal 2 dan kuartal 2 membandingkan kuartal 2 tahun 2020 dengan kuartal 2 tahun 2021. Angkanya seperti itu. Tapi nanti kita tunggu pada akhir tahun bagaimana dia memberikan data-data tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hampir dipastikan, jangan bertaruh ya, nanti kita terjerumus pada dosa. Lebih baik banyak orang yang memprediksi, hampir dipastikan semua ekonom memperkirakan akan turun angkanya. Jadi nggak mungkin sampai 7%. 5% yang menjadi asumsi makro dalam APBN kita pun tidak akan tercapai. Jadi kembali ke pertanyaan semula, pertanyaan kita, apakah kepala BPS sedang ngibul, pemerintah sedang ngibul? Kalau saya dari sisi orang media itu melihatnya ya sedikit apa ya, dengan menggunakan kacamata yang positive thinking, saya menyebutnya ini hanya persoalan memilih angle atau memilih sudut pandang yang lebih positif. Biasanya kalau kita melihat berita, kita mau memilih mana angle yang paling menarik. Tetapi sebagai wartawan, kami memilih angle itu targetnya bukan menyembunyikan data. Kita lebih pada memilih berita yang menarik dan penting untuk diketahui oleh publik. Itu disebut angle. Sementara tadi, apa yang disampaikan oleh Kepala BPS itu dia memilih angka yang kemudian membandingkan antara satu angka dengan angka lain yang kemudian menyimpulkan ada pertumbuhan ekonomi. Tidak salah sih, tapi bisa menyesatkan. Apalagi kalau kemudian dijadikan sebagai dasar kebijakan pengambilan keputusan. Ini rada-rada mirip dengan penanganan pandemi saat ini. Angka testingnya jumlahnya diturunkan dan kemudian berdampak pada penurunan angka yang positif. Dan pemerintah kemudian menyimpulkan bahwa angka penularan COVID itu sudah menurun. Pandemi bisa dikendalikan. Tapi yang tidak bisa disembunyikan adalah angka kematian yang terus meningkat. Angka kematian Indonesia, angka kematian akibat COVID di Indonesia ini sekarang paling tinggi di dunia. Jadi tidak bisa disembunyikan fakta-fakta semacam ini. Jadi kalau agak aneh kalau dalam situasi rakyat menjerit, hidupnya kian sulit, pemerintah tiba-tiba mengklaim ekonomi Indonesia baik-baik saja, bahkan malah tumbuh 7,7%. Para pelaku usaha mengibarkan bendera putih di mana-mana. Puncak 7 Agustus 2021, jalur puncak sudah mengibarkan bendera putih. Bertanda apakah saudara-saudara? Jalur puncak sudah mengibarkan bendera putih. Ya, lapak-lapak yang biasanya ramai sudah mengibarkan bendera putih. Bukan hanya pelaku usaha kecil dan menengah saja yang berteriak, tapi juga pelaku bisnis besar. Perusahaan retail raksasa dari negeri tetangga Malaysia, ini Giant, terhitung Kamis 5 Agustus lalu resmi pamit dari Indonesia. 7.000 orang. Sekali lagi angkanya 7.000 orang karyawan kehilangan pekerjaan. Hal tersebut artinya Giant akan berhenti beroperasi pada akhir Juli 2021. Dan dengan berat hati kami sampaikan akan ada pemberhentian hubungan kerja terhadap rekan-rekan Citirai dan Regional. Besok kita bukan karyawan dari Indramayu lagi. Kami saya minta tolong semuanya, kita tetap jaga silaturahmi. Kami bangga telah menjadi bagian dari hasil swasta Bogor. Dan hari ini kami Giant Pramada izin pamit. Data ekonomi Indonesia tumbuh 7,07% ini tampaknya dirancang untuk menutup wajah Presiden Jokowi agar jangan kehilangan muka lagi, jangan ngibul lagi. Jokowi kan memprediksi tumbuh 7%.
sekarang malah terbukti tumbuh lebih tinggi 7,07%. Masalahnya perut rakyat itu tidak bisa kenyang hanya disumpal dengan angka-angka. Mereka butuh pekerjaan, butuh bisa berusaha, butuh perut anak istrinya terisi setiap hari. Saya Hepsun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.